Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Taufik Abdul Aziz akan mempresentasikan terkait metode stepping stone berdasarkan studi kasus yang diberikan. Nah, di sini dari studi kasusnya ada pabrik DE, pabrik DEF sama gudang tujuan yaitu A, B, C, di mana eh, kita disuruh untuk mencari alokasi biaya paling minim berdasarkan cost dan juga kapasitas demand pabrik dan gudangnya. Nah, pertama di sini kita harus menggunakan metode NWC dulu. Karena metode Northwest Corner ini hmm, dalam apa ya menentukan alokasinya itu biasanya tidak apa ya karena tidak berdasarkan cost paling minimal ya. Makanya biasanya biaya pengangkutannya itu bukan yang paling efektif, bukan yang paling minim gitu, bukan yang paling efisien. Nah, makanya di sini kita pakai MWC dulu. Nanti setelah MWC, baru gunakan metode stepping stone terkait ya alokasinya gitu. Nah, di sini kan notus ini berarti dari patokannya dari ujung kiri ya, ujung kiri atas. Di mana di sini kan kapasitas pabriknya kan itu kan 100. Terus juga gudang kebutuhan A ini kebutuhannya itu kan 300. Nah, pokoknya gimana pun caranya dari yang pabrik ini kita alokasikan langsung seluruhnya ke kebutuhan gudang dari A ini. Makanya di sini kan kapasitasnya 100, eh, langsung dialokasikan semuanya ke gudang A. Terus setelah gudang A beres, langsung kita ke kapasitas yang kedua. Jadi kan karena tadi kan 100-nya udah nol, udah habis. Nah ini kita ke yang kedua. Jadi kapasitas yang kedua yaitu pabrik E itu di 300. Nah, karena di sini tadi kebutuhan gudangnya udah berkurang dari 300 menjadi 200 karena tadi udah 100 ya di sini dari pabrik D. Nah, makanya di sini alokasikan full karena tadi masih kan 300 berarti harus alokasikan 200 agar ini kebutuhannya tercukupi kebutuhan untuk gudang A. Sedangkan untuk kapasitas pabriknya itu masih ada 100 karena ada alokasikan 200 di gudang A. Nah, karena masih ada sisa 100 jadi langsung pindah ke sebelah kanannya yaitu ke gudang B. Masukkan lagi 100 karena kebutuhan gudangnya kebutuhannya 200 sedangkan masih punya 100 ya udah langsung alokasikan semuanya aja gitu. Oke, 100 kan. Nah, karena yang kapasitas yang pabrik ini udah habis berarti udah nol. Terus lanjut ke ini. Karena tadi kan kebutuhan gudang dari B ini kan 200 ya, sedangkan udah alokasikan dari pabrik A itu sudah 100 makanya masih tinggal 100 yang belum. Nah, 100 ini kita dapat dari pabrik F karena pabrik A tadi sudah nol, pabrik D juga sudah habis. Nah, masuk ke pabrik F. Karena pabrik F punya 300, sedangkan kebutuhan gudang dari B ini cuma 100, makanya kita alokasikan langsung aja 100 langsung semuanya. Akhirnya di gudang B, akhirnya kebutuhannya sudah tercukupi. Nah, karena kebutuhannya tercukupi, sedangkan kapasitas pabrik dari F ini masih sisa 200 ya, karena sudah alokasikan tadi 100 dari 300. Nah, langsung alokasikan lagi ke gudang C. Sorry, gudang C. Karena gudang C kebutuhannya 200, maka pas berarti alokasikan yang sisa kapasitas pabrik dari F itu juga 200. Akhirnya setelah itu kita dapat biaya pengangkutan berarti ya biaya kosnya dikali biaya perjalanannya. Jadi 100 dikali 5, terus 200 dikali 8, 100 kali 4, 700 kali 7, 200 kali 5, akhirnya dapat 4.200. Nah, sekarang kita pakai metode stepping stone untuk meminimalisir apa ya, agar alokasinya lebih apa ya, biayanya lebih minim gitu. Nah, yang pertama kita cek dulu
jalur-jalur yang kosong. Jalur-jalur yang kosong, kita cek dulu apakah pada jalur-jalur itu improvement indeksnya itu kurang dari nol. Nah, kalau ada yang kurang dari nol, berarti hmm, itu yang akan kita alokasi, yang akan kita perbaiki gitu. Nah, pertama jalur satu dulu. Kenapa di sini plus? Nah, karena kan otomatis kalau di sini, kalau jalur kosong berarti kan harus ditambah agar jalur ini tuh nanti ada biaya perjalanannya gitu. Karena di sini kosong berarti harus ditambah. Makanya di sini plus, terus masuk ke sebelahnya minus, terus di sini plus, di sini minus. Jadi saling apa bertukar inilah positif negatif, karena kenapa harus positif negatif agar alokasinya tetap seimbang semuanya, agar tetap sama gitu. Kalau disusun nanti semuanya plus di sini plus plus plus, ya nanti kapasitas sama kebutuhannya berarti ya jadi aneh gitu. Ini harus plus minus agar alokasinya tetap seimbang. Akhirnya di sini kan berarti 3, jalur pertama ya 3 dikurang 4 plus 7 kurang 5 dapat 1. Berarti improvement indeksnya tidak, karena kurang dari, bukan kurang dari negatif, karena masih positif, maka hmm, cost savingnya itu masih bagus. Di jalur 2 di sini kita ada 4 terus dikurang 5 plus 8 kemudian kurang 4 dapatnya 3, berarti cost savingnya juga masih bagus. Terus kita ke jalur 3 nih, dari plus 9 kurang 7 plus 4 terus kita kurang 8 dapatnya minus 2. Nah, karena minus 2, karena improvement indeksnya negatif, maka cost savingnya belum optimal. Makanya kita yang akan kita alokasikan atau kita perbaiki adalah jalur 3 itu. Nah, langsung ya kita coba perbaiki jalur 3. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini kan karena jalur 3 nih, fokus ke jalur 3. Nah, berarti kan kalau sini tadi kan plus minus plus minus. Nah, kenapa di sini harus tambahnya 100? Kenapa nggak langsung saja 200 dari alokasi dari apa? Dari AE ke AF gitu. Kenapa nggak langsung otomatis 200 gitu langsung ke jalur kosong? Karena kalau di sini langsung otomatis 200, berarti kan kalau di sini plus 200 berarti kan di sini harus 100 kurang 200. Kalau di sini kurang 200 berarti kan otomatis nanti hasilnya negatif. Ah, ini yang nggak boleh. Berarti makanya kayak nah, kita yang menentukan gitu gimana cara alokasinya yang terbaik gitu. Kita lihat pokoknya dalam biaya perjalanannya itu apa ya, paling bagus itu ya, ya normalnya itu kita harus mengalokasikan kurang dari atau sama dengan biaya perjalanan yang ada di sini. Karena biaya perjalanan di sini yang paling apa ya, paling 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 apa ya, paling maksimal ada di 100, karena kan ini kan 200 ya. Kenapa ini bukan yang kita kita nggak hitung, karena kan dari sini bakal kita harus apa ya, langsung kurang gitu, langsung optimalkan ke sini, makanya nggak dihitung gitu. Nah, kita fokus ke sini karena di sini juga nanti 100 100 100 kurang 200 kan nggak bisa, negatif. Makanya di sini kita kalau ke sini 100 gitu. Nah, berarti kalau di sini plus 100 berarti kan di sini harus kurang 100. Kenapa harus gitu ya? Karena agar alokasinya tetap seimbang gitu, akan tetap sama. Ini harus plus minus gitu, gantian. Kan kalau di sini plus 1 otomatis kan di sini juga harus berkurang ke 100. Plus 100, terus di sini kurang 100. Kalau sini kurang 100 berarti sini ditambah 100. Karena di sini tadi 100 berarti kan udah alokasikan ke sini kan, ke BE gitu. Nah, berarti nanti biaya perjalanannya di 100, 100, 0, 200. Nah, ini kita hitung lagi nih biaya pengangkutan untuk alokasi perbaikan pertama. 100 kali 5, 200 kali 8, 100 kali 4, 100 kali 7, 100 kali 5, kita dapat biaya pengangkutannya itu 4.000 pada saat apa ya, perbaikan pertama. Nah, berarti kan kita bisa lihat bahwa pada saat menggunakan metode stepping stone itu tuh
biayanya berkurang gitu. Berkurang dua itu otomatis kan berarti mengoptimalkan biayanya, berarti benar di sini bahwa metode stepping stone itu dapat mengoptimalkan biaya alokasi gitu. Nah, belum sampai sini kita harus cek lagi nih apa pada saat alokasi ini terus jalur-jalur kosong itu apakah improvement indeksnya itu masih kurang, ada yang kurang dari negatif. Kalau ada yang kurang dari negatif makanya cost savingnya belum optimal, makanya kita coba lihat lagi gitu. Nah, setelah kita lihat di sini dari yang tadi yang dari ini, dari alokasi yang setelah kita alokasi trial error ya, tabel alokasinya. Nah, sini kita lihat nih jalur-jalur kosong baru dari jalur 1, 2, 3 ini. Ternyata ada jalur 3 yang masih improvement indeksnya negatif. Nah, makanya di sini kita rombak lagi nih di jalur 3 ini kita cost saving lagi nih. Gimana caranya lebih optimal? Coba. Nah, oke, jadi kita fokus ke jalur yang eh, ketiga saja gitu. Nah, jadi di jalur ketiga ini kita bisa lihat kalau hmm, nah, jadi bentar ya, saya langsung ke Word sini karena tadi lupa disalin ya. Nah, langsung sini. Oke. Nah, karena tadi jalur apa ya? Ini masih ada negatif ya di jalur 3 improvement index ini, berarti kita otomatis fokus ke jalur 3 saja gitu. Oke, nah di sini karena jalur 3 tadi masih cost save, belum optimal cost savingnya, makanya kita coba alokasi trial errornya gitu. Sama lagi kayak tadi, berarti jalur kosong dulu. Berarti yang jalur kosong tadi tuh dari sini, jalur kosong. Tuh, jalur kosongnya kan di sini loh. Nah, berarti kan di sini kan berarti harus plus ya. Dan dua tadi berarti plus 100, kurang 100, plus 100, kurang 100. Akhirnya kita dapat di alokasinya jadi berubah jadi 200, 100, 100. Nah, setelah kita coba lihat tuh, biaya pengangkutan alokasi perbaikan kedua akhirnya itu berkurang lagi nih. Karena improvement indexnya yang tadi kita lihat negatif itu kita cost saving lagi gitu. Nah, ini kita dapat di sini 3.900. Nah, terus kita lihat nih, kita lihat apakah pada saat setelah alokasi tryout tadi, yang tadi dapatnya biaya pengangkutan 3.900, kita lihat apakah pada jalur-jalur kosong itu improvement indeksnya masih ada yang negatif. Kalau misalnya negatif, kita perbaiki lagi itu. Pokoknya lihat-lihat lagi. Kalau improvement indeksnya pada jalur kosong itu masih negatif, berarti kita cost saving lagi gitu. Nah, di sini kita lihat, kita tentukan jalur satu, berarti 7 plus 7 kurang 5 plus 3 kurang 4 dapatnya satu. Terus jalur 2 plus 8 kurang 9 kurang 7, plus 8 kurang 9 plus 7 kurang 4 dapatnya satu. Otomatis kan berarti improvement indeksnya sudah tidak ada lagi yang negatif nih. Akhirnya semuanya berarti sudah optimal. Berarti yang paling optimal adalah biaya pengangkutannya di 3.900 gitu. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.